Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta. Jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol politik, ngopi-ngopi. Dan bersama saya di sini sudah hadir Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Morowali, yang juga adalah juru bicara dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuswandi Syahnil Umar. Apa kabar, Bung Iksan? Alhamdulillah, baik. Nama mirip calon bupati ya? Kebetulan. Apa aktivitas hari-hari ini? Ya, sejauh ini masih mengurus persiapan untuk pilkada ke depan ini. Jadi di PDI Bapilu ya? Bapilu di PDI. Berarti dengan ketua PDIP hubungannya enak ya? Karena jadi Bapilu ini nggak sembarang. Ya, ketua PDIP itu orangnya asik. Ya, ketua PDIP Morowali itu orangnya asik. Semua dirangkul, semua enak berbicara, semua enak berkomunikasi. Iya. Sebelum di PDIP, Bung Iksan di mana? Tidak di mana-mana. Oh, saya tidak di partai politik manapun. Oh, berarti PDIP ini partai perdana? Partai pertama saya di. Kenapa suka PDIP? Itu mungkin soal garis ya. Saya merasa bahwa PDIP adalah partai yang tepat untuk saya berada sesuai dengan visi saya. Oh gitu. Secara pribadi. Dan itu saya melihat rekam jejak. Jadi selama ini memang ada banyak juga partai yang menawarkan untuk bergabung, tapi saya melihat bahwa PDIP adalah tempat saya yang sebenarnya yang bisa saya gunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan ide-ide saya, menyalurkan ide-ide perjuangan saya. Oke, Bung Iksan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan pasangan Kuswandi Syahnil Umar, atau yang sering kita dengar dengan tagline-nya Kusuka, sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Bung Iksan melihat, kenapa sampai PDIP mengusung Kuswandi Syahnil Umar? Ya, PDI Perjuangan salah satu partai yang mengeluarkan dukungan, ya, mengeluarkan SK dukungan itu B persetujuan ya kalau dari DPP itu di menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir, utamanya di Morowali ini. Karena memang pembahasan ini alot. Jadi banyak pertimbangan dari berbagai macam sudut pandang partai, ya, survei dan lain-lain. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Awalnya kami di PDI Perjuangan ingin mendorong ketua DPC Perjuangan, namun oleh beliau dengan berbagai pertimbangan itu kemudian menyatakan untuk belum siap untuk tampil. Oh, jadi awalnya PDI Perjuangan ingin mengusung ketua DPC Pak Hakim ya? Itu kemauan kami, ya, kemauan kami dari teman-teman DPC. Terus ya, ini bukan kemauan pribadi Pak Ahmad Hakim pada saat itu. Jadi kami dari pengurus PDIP itu ingin sekali, sangat menginginkan bahwa Pak Haji Ahmad Hakim ini tampil sebagai kandidat calon bupati di Morowali ini. Namun dengan berbagai macam pertimbangan beliau, dan itu kami sangat maklumi, berbagai macam pertimbangan bahwa banyak hal yang harus dibenahi ke depannya, maka beliau memutuskan untuk belum bersedia maju. Ya, maka kemudian kami sebagai partai politik yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk bagaimana melihat daerah ini ke depan lebih baik, kemudian mengusulkan beberapa nama yang sudah melalui proses penjaringan di awal, ya, sehingga keluarlah putusan ini bahwa untuk Kabupaten Morowali PDI Perjuangan mengusung pasangan Kuswandi dan Syahnil Umar. Apa pertimbangannya? Kalau dari kami dari kami melihat bahwa pasangan ini, ya, pasangan Kusuka ini, khususnya terkhusus Pak Kuswandi sebagai calon bupati, merupakan salah satu kader muda di Morowali yang memang memiliki rekam jejak yang jelas, bahwa memimpin daerah ini, memimpin daerah ini kan tidak cukup dengan hanya modal bahwa kita punya
kekuatan dalam tanda kutip, sehingga apapun yang kita inginkan itu bisa kita capai. Tapi persoalan pilkada, persoalan memilih pemimpin itu adalah persoalan banyak orang, ya, persoalan banyak orang yang dimana harapan-harapan masyarakat itu tergantung di sana. Jadi kita tidak boleh menggadaikan itu, ya. Kita tidak boleh hanya karena hasrat, ya, hanya karena hasrat keinginan untuk berkuasa kemudian melupakan bahwa Morowali ini bukan persoalan 1-2 orang, tapi merupakan urusan banyak orang di Morowali, mulai dari Solsa sampai Terebino. Itu harapannya ada di sana. Kalau kita salah, ya, kalau kita keliru dalam menentukan sikap, itu kasihan, ya, kasihan nasib masyarakat, ya, masyarakat kita, kasihan nasib daerah kita. Jadi ini tentunya yang menjadi pertimbangan kami, ya, bahwa melihat rekam jejak Kuswandi sebagai orang rakyat biasa, ya, kalau disebut seperti itu, sebagai masyarakat biasa yang meniti karirnya dari bawah, ya, tanpa ditopang oleh kekuatan apapun, ya, berpolitik secara mandiri, meniti karir, ya, ditempa oleh perjuangan, ya, mulai dari aktivis mahasiswa, kemudian menjadi salah satu pencetus lahirnya pemekaran dan pemindahan kabupaten di Kabupaten Morowali ini. Itu sudah menjadi catatan penting di kita, bahwa beliau ini punya rekam jejak. Nah, kemudian selanjutnya beliau berkarir di dunia politik, di DPRD, memimpin DPRD. Nah, dari sisi kepemimpinan beliau sudah punya rekam jejak itu. Artinya apa? Matang secara garis perjuangannya, ya, dan matang secara kepemimpinannya. Bahwa beliau pernah memimpin, punya ada ukurannya. Jadi PDIP membaca itu semua. Ya, kami membaca itu bahwa setelah DPP mengeluarkan B persetujuan ini tepat menurut kita. Dan alhamdulillah itu sejalan dengan apa yang kami impikan. Tentunya ini berkaitan dengan kami secara kepartaian tentunya mengharapkan ini, selain dari bahwa yang saya sebutkan tadi kepentingan rakyat banyak, tentu kami sebagai partai juga punya harapan-harapan ke depannya. Dan saya pikir pasangan ini sudah tepat. Tapi kemudian ya, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Morowali, Bapak Ahmad Hakim, itu punya hubungan keluarga, ikatan keluarga yang sangat dekat dengan salah satu paslon lainnya. Apakah kemudian itu tidak akan mempengaruhi peran PDIP dalam mendukung Kuswandi Sahniul Umarin? Ya, saya pikir ini harus dipilah, ya. Saya pikir ini harus dipilah bahwa pilkada ini urusan jalur politik, ya. Bahwa pilkada ini adalah jalur politik, yang berhubungan dengan orang banyak, nasib orang banyak. Bukan persoalan bahwa ini keluarga siapa, gitu loh. Dan saya pikir Pak Ahmad Hakim, ya, Pak Ketua DPC kami itu orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau sudah siap bahwa begitu beliau masuk dalam dunia politik, ya tegak lurus itu adalah hal yang wajib beliau lakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami pun juga kan sampai saat ini, ya, ketua itu tegak lurus. Bahwa kami PDI Perjuangan bersama tim Kusuka sesuai dengan perintah partai. Baik, Bung Iksan. Bung Iksan juga juru bicara pasangan Kusuka, ya? Benar. Oke. Saya ingin Bung Iksan kasih tahu saya, kenapa sih orang Morowali ini harus mendukung Kusuka? Nah, begini. Ini pertanyaan yang simpel tapi memang butuh penjelasan. Jadi saya minta sedikit waktu untuk memberikan. Nah, sambil menunggu waktu, boleh ngopi dulu. Siap. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi Morowali, ya kita bicara daerahnya dulu, ya. Pertama dari segi ekonomi tentu. Ya. Bagaimana perekonomian Morowali, kemudian bagaimana perpolitikannya dan sosialnya segala macam. Nah,
kita mulai satu persatu. Kalau saya lihat begini, secara makro, bahwa ekonomi Morowali ini belum mandiri. Belum mandiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa investasi yang masuk ke daerah ini tidak seberbanding lurus dengan saya bilang pendapatan daerah itu kita masih di ini. Kenapa? Karena tapi terakhir kan 600 M kalau tidak salah. benar, tapi itu dari mana itu loh. Saya dalam bicara soal pendapatan daerah, ya APBD ya, kita bicara soal APBD, saya lebih tertarik bicara tentang bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana alokasinya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bicara dari mana mendapatkannya. Kita masih sangat tergantung sekali dengan pajak. Ya. Kita mau masuk di sektor apapun, pendapatan dari sektor apapun boleh dibuka di situ. Itu masih lewat jalur itu, pajak retribusi segala macam. Nah, dari bagi hasil itu kan pemerintah tidak kerja apa-apa karena itu perintah undang-undang itu loh. Iya, betul. Ya kan? Kalau saya bilang itu pemerintah tidak kerja apa-apa karena itu adalah perintah undang-undang bahwa ada bagi hasil, bahwa ada retribusi pajak segala. Itu kan perintah undang-undang lah. Pemerintah bikin apa, kebijakannya di mana? Iya, betul. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita bicara soal potensi, kita ini kan punya kekayaan alam. Betul. Kekayaan alam ini punya kita. Dan daerah itu punya punya satu alat yang sebenarnya bisa digunakan untuk itu. Kemarin saya ada di dalam itu, perusahaan daerah. Oh, Perusda. Ya. Mestinya ya, Perusda ini didorong lebih ke depan. Ya. Didorong lebih ke depan untuk apa? Sebagai pintu masuk investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Artinya begini, artinya bahwa Bung Iksan ingin menyatakan bahwa capaian PAD kita yang tembus ke angka 600 M itu masih belum sesuai dengan banyaknya investasi yang masuk. Benar. Saya bilang itu masih sedikit dan harusnya lebih dari itu. Ya, dan cara mendapatkannya pun juga pemerintah tidak kerja apa-apa. Iya. Masih wajah-wajah standar-standar saja. Jadi capaian itu tidak bisa menurut saya, tidak bisa dibanggakan karena itu perintah undang-undang loh. Ya kan? Itu perintah undang-undang, mana perusahaan harus tunduk di situ. Harusnya seperti apa? Nah, harus seperti saya jelaskan tadi, harus ada terobosan. Ya. Terobosan dari pemerintah daerah. Menggunakan tadi ini, ada perusahaan daerah yang didorong untuk ikut turut serta mengelola sumber daya alam kita. Jadi semua investasi yang masuk, kalau menurut saya itu serahkan ke Perusda. Perusda jadi palang pintu masuk. Sehingga apa? Perusda kan ini selain dia sekarang kan Perusda kita sudah enak karena dia sudah PT. Ya, sudah perusahaan perseroan terbatas, artinya dia punya kapasitas untuk mengelola itu, untuk bertindak sendiri. Ya, betul. Nah, jadi ketika Perusda, walaupun dia itu PT dan tanggung jawabnya adalah memberikan pasokan PAD yang biasa ke daerah, tapi dia juga punya tanggung jawab sosial. Jadi dia punya melalui Perusda ini. Kalau betul-betul dimanfaatkan, selain kita bisa mendapatkan PAD, kita juga bisa menjawab keluhan-keluhan teman-teman, terutama pengusaha-pengusaha lokal. Cara memanfaatkan Perusda yang Bung Iksan maksudkan ini seperti apa? Nah, itu tadi saya bilang, dorong Perusda. Jadi setiap investasi yang masuk ke Perusda, ke Morowali, Perusda harus ada di dalam. Sebagai? Ya, pertama untuk mengamankan modal yang masuk. Ya, harus melalui daerah dan bagi hasil itu kan ada dua jadinya. Ya. Contoh misalnya ya, ketika ada satu perusahaan tambang yang masuk, ya kan, ada investasi pertambangan yang masuk di Morowali. Perusda didorong di dalam menjadi mitra kerja, menjadi bagian dari perusahaan itu, ya kan. Kemudian dia harus diberi saham di dalam. Seperti itu. Contoh misalnya ada saham di dalam. Ini kan daerah dapat double. Selain dari bagi hasil karena perintah undang-undang tadi, kita juga dapat bagi hasil karena Perusda adalah bagian dari situ. Itu salah satunya. Nah, apakah kemudian pasangan calon Bupati Kuswandi Sanil Umar ini akan pakai itu?
Nah, ini kan kita sudah diskusikan, jujur saja ya, tentang Perusda Morowali. Saya secara pribadi mendiskusikan hal ini dengan Pak Kuswandi itu sejak tahun 2015. Kami ketemu di Kendari, waktu itu saya masih di Kendari, membicarakan tentang ini. Ya. Ketika kita diskusi tentang Morowali, kemudian sampai berujung pada bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Ini kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan ke beliau bahwa kalau mau bagus, ya, Perusda di Morowali itu jangan Perumda modelnya, dia harus PT. Nah, itulah kemudian yang beliau pakai dan itu diusulkan dan menjadi PT sekarang, itu ditetapkan melalui Perda. Ya. Nah, jadi saya pikir itu sudah ada tahapan itu. Ini kan kemarin kita inginkan. Kenapa kemudian saya bergabung ke sana? Ya, pada saat itu dalam gerbong perjuangannya Pak Kuswandi di 2018, di Pilkada 2018. Ya, itu karena memang ada harapan itu. Ada harapan bahwa ini akan dikelola dengan baik. Jadi sekarang ini Paslon Kuswandi Sanilumar akan menjalankan apa yang Bung Iksan sampaikan tadi. Kami pastikan itu akan dijalankan. Jadi Perusda akan punya peran dalam pengelolaan investasi ke depan. Salah satunya saham. Ya, itu akan didorong maju. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut. Bagaimana pengalokasian setelah uangnya kita dapat? Ya. Nah, kalau kita bicara soal kesejahteraan, seperti yang digembar-gemborkan, sejahtera segala macam itu. Ya pasti kita akan kita akan bicara tentang level ekonomi tingkat bawah. Pintu masuknya pasti UMKM. Iya. Nah, karena kita. Jadi kalau pintu masuk UMKM, nah ini yang keliru kalau menurut saya selama ini ya. Pemda. Jadi kebutuhan masyarakat ini kan sederhana. Mau dia petani, mau dia nelayan, mau dia apapun profesinya di tingkat bawah itu. Kita hanya akan bicara soal bagaimana ketersediaan modal, ya, dan pasar itu yang paling utama, betul, ya kan? Betul. Nah, selama ini yang didorong terus modal usaha. Pasarnya enggak ada. Ya, tapi Pemda tidak hadir dalam hal penyediaan pasar, pasarnya. Nah, maka tidak heran kalau IMIP itu, yang masuk ke dalam itu kan. Ya beras-beras dari Tenggara, sayur dari Poso, dari mana segala macam dari Tenggara itu kan masuk ke situ lah. Memangnya kita tidak bisa tanam sayur. betul. Ya kan? Nah ini pemberdayaan yang dimaksud dengan pemberdayaan itu kan seperti itu maksud saya. Kalau hanya dikasih modal, tapi mau jual kemana? Ya kan? Tidak. Saya pikir. Jadi saya melihat bahwa kalau modelnya seperti ini hanya semacam sogokan. Ya betul. Ya. Sogokan bahwa seolah-olah pemerintah itu peduli pada kebutuhan masyarakat. Tapi kan mari kita cross check ya. Tahun ini turun bantuan apa, tahun berikutnya bantuan kan itu juga. Ya kan kelompoknya tidak berubah, bantuannya juga tidak berubah. Lah pasarnya mana? Kapan kalian menjual? Kehidupan penerima bantuan masih sama juga. Masih sama juga. Harapannya yang namanya bantuan itu kita harapkan misalnya kalau kita bantu tahun ini yang pendapatannya 1 juta, bisa dia meningkat jadi 1,5 juta atau 2 juta di tahun berikutnya. Lah kalau besok-besok masuk proposal masih hal yang sama juga diminta lah yang kemarin mana? Oke. Terus tadi dari oleh Perusda mengelola investasi dapat uangnya, kemudian pengalokasian anggarannya salah satunya ke pemberdayaan tadi. Nah, terus? Nah, ini kan saya bilang tadi bahwa Perusda itu punya dua mata pisau. Dia ke atas itu untuk meningkatkan PAD, ke bawah juga punya tanggung jawab sosial. Nah, jangan lupa bahwa di Morowali ini juga banyak teman-teman pengusaha lokal yang punya kapasitas sebenarnya untuk terlibat di situ. Nah, melalui Perusda ini sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. Ya. Kenapa saya bilang harus menjadi pintu masuk? Maka Perusda harus merebut posisi-posisi tertentu yang memungkinkan dia menjalin kerjasama dengan teman-teman ini. Ya. IMIP itu kenapa kacau? Kenapa kacau? Karena IMIP menghadapi begitu banyak perusahaan lokal. Ya kan? Setiap bulan dia berhadapan dengan mereka untuk berbicara soal kontrak apa segala macam.
Tapi kalau Perusda tampil sebagai pintu masuk, jadi semuanya ke Perusda. ya Perusdanya ke perusahaan. benar. Oke. Perusda itu tidak perlu memikirkan Ya. soal fee di situ, ya kan? Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu karena itu memang tanggung jawabnya. Tapi dengan Perusda maka teman-teman ini lebih terpastikan bisa terakomodir. Oke, dari kemudian segala macam itu hasilnya endingnya ke PAD. Benar, Ke PAD, masuk ke PAD kemudian dialokasikan di APBD untuk ya itu tadi pengembangan pemberdayaan UMKM kita. Iya. Oke. Dan itu akan dilakukan oleh Bung Kuswandi ketika terpilih jadi bupati. Ya, ini kan kita sudah diskusikan. Saya pikir penjelasan Pak Kuswandi kepada kami tentang bagaimana dia memberdayakan UMKM, bagaimana dia membuat beberapa program-program strategis yang mungkin nanti itu akan beliau sampaikan secara langsung. Itu saya pikir ini mengena, bahwa ini kena, bahwa dengan strategi kerja seperti itu lebih memungkinkan bahwa IMIP itu ketika kita bicara IMIP tidak lagi bicara 12 desa di bawah DOPI. Tapi ketika kita bicara IMIP, maka dia akan bicara Solongsa sampai Terebino, Morowali secara keseluruhan. Jika terkelola dengan baik. Nah, ini satu contoh maksudnya IMIP, belum kita bicara BTN segala macam. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Bung Iksan, kita rehat sejenak. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Ngopi Halo Morowali. Masih bersama dengan juru bicara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuswandi Sanil Umar, yaitu Bung Iksan. Bung Iksan, saya dengar-dengar Pak Kuswandi ini disebut-sebut sebagai calon bapak subsidi Morowali. Ya, itu bagaimana ceritanya itu? Ya, ini kan PAD kita banyak. Ada banyak program-program yang memang beliau peruntukkan untuk memberikan subsidi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat sehingga beban hidup masyarakat Morowali itu sedikit berkurang, ya. Utamanya di sektor pendidikan, kesehatan. Nah, dalam diskusi itu kita kan sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa sebaiknya instansi-instansi tertentu yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti kesehatan, pendidikan, itu jangan dikasih beban untuk PAD. Jangan dikasih beban PAD. Kenapa? Kalau dikasih beban PAD, instansi-instansi ini, maka dia akan menjadi lahan bisnis. Ya, tapi bagaimana caranya supaya PAD terisi? Itu disubsidi. Makanya kan dari cara yang kita jelaskan tadi, ya, mendapatkan PAD sebanyak-banyaknya, itu dialokasikan sebanyak untuk subsidi di kesehatan, di pendidikan. Untuk apa? Biar betul-betul dua, ya, terutama di dua kesehatan dan pendidikan. Ya, kesehatan dan pendidikan betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya. Berfungsi sebagai sarana pelayanan publik. Karena itu yang sangat menentukan. Di dunia ini hanya dua yang harus diperhatikan. Semua negara-negara maju itu hanya dua di dua sektor ini. Tapi selama ini memang setahu saya semua OPD itu ditarget. Nah, untuk mendapatkan pemasukan. Betul. Sehingga menjadi PAD. Nah, itu yang menurut saya keliru. Harus dirubah. Ya, harus berani kita buat terobosan itu. Kita harus berani menerobos kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya itu mubazir bagi saya. Kesehatan, ya kita lihat ya, rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian pendidikan. Itu kalau mereka dikasih target PAD, jadinya bisnis. Dapat duitnya dari mana coba? Ya kan? Hidupnya dunia pendidikan itu apa? Siapa targetnya di bawah? Itu kan siswa. Dan orang tua siswa. Siapa orang tua siswa? Dia masyarakat kecil juga. Ya kan? Begitu juga di kesehatan. Begitu juga di kesehatan. Ketika mereka dikasih beban PAD, maka timbullah program macam-macam. Ya. Timbullah ini itu. Pungutan dan segala macam kita tidak tahu. Pemberian subsidi, ya, sebenarnya kalau saya itu dia hanya bisa masuk ke wilayah-wilayah kebutuhan pokok. Ya, wilayah-wilayah kebutuhan pokok. Kayak sekarang kita bicara soal bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat. Hal-hal yang
pupuk, ya untuk produktivitas pertanian, kemudian kebutuhan rumah tangga, gas, segala macam itu kan. Itu menurut saya dia harus masuk di wilayah itu. Tapi selama ini kalau macam tabung gas itu kan sudah ada subsidi yang 3 kilo. Subsidi nasional kalau nggak salah ya. Iya, tapi kan kita tidak jamin ketersediaan. Oke, sama juga dengan pupuk ya. Ya, sama Boleh juga kita dengan subsidi, tapi kalau tidak tersedia bagaimana? benar, makanya saya bilang tadi, Pemda ini harus masuk dan harus hadir di sana, ya kan? Harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Jadi dipastikan ketersediaannya baru disubsidi. Ya benar. Jadi kita tidak hanya bilang, oh iya nanti kita subsidi, yang mana barangnya? Ya kan? Saya pikir kan kalau Pemda mau membangun jaringan, masa sih tidak bisa dapat? Tapi kalau menurut Bung Iksan, apa sih bedanya subsidi dengan bantuan? Ya beda. Subsidi itu makanya saya bilang tadi ruang masuknya yang berbeda. Kalau kita bilang subsidi itu berarti mengurangi beban hidup masyarakat. Kalau dia bentuknya bantuan adalah meningkatkan produktivitas. Harusnya dia masuk di wilayah itu. Contoh bantuan usaha, ya kan? Misalnya untuk nelayan diberi perahu, alat tangkap, ya kan? Kemudian mesin, segala macam lah, komplit. Nah, ini kan harus ada evaluasi dong di dinas. Bahwa si penerima ini di tahun berikutnya peningkatannya seperti apa. Nah, tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Selagi-lagi saya bilang kalau hanya seperti itu Pemda tidak kerja apa-apa. Itu bukan kerja sana tapi tanggung jawab. Tapi selama ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu gila. Alat tangkap ikan dan sebagainya, begitupun di sektor pertanian. Apakah menurut Bung Iksan itu tidak berhasil? Kita mau bilang berhasil, tapi harapannya tidak sampai begitulah. Yang kita harapkan artinya kita punya ekspektasi yang tinggi bahwa dengan bantuan-bantuan seperti itu peningkatan ini akan peningkatan kesejahteraan, peningkatan produktivitas pertanian maupun nelayan itu meningkat. Nah sekarang kita lihat kan ramainya nelayan ya. Saya hidup di berdampingan dengan masyarakat nelayan di kampung. Saya lihat hampir tidak ada perubahan apa-apa. Maksudnya peningkatannya itu tidak ada. Karena itu tadi saya bilang hanya diberi bantuan. Diberi bantuan hampir tiap tahun bantuan itu turun di tempat yang sama, di orang yang bahkan di orang yang sama. Tapi pemerintah tidak hadir dalam hal ini. Setelah kami dapat ikannya, ini kami apakan, Pak? Nah, membuat kelompok nelayan dalam bayangan kami bahwa oh ini ada kelompok nelayan tangkap. Oke. Tapi kelompok itu hanya berfungsi pada saat pengajuan proposal kan? Proposal bantuan. Setelah bantuannya datang, terpencar menjadi individu. Lah kelompoknya mana? Harusnya ini dinaungi dibuatkan koperasi nelayannya kak, ya kan? Betul. Dibuatkan koperasi nelayan supaya ada kontinuitas, ya. Bersama-sama meningkatkan produktivitas. Ya. Kedepannya bagaimana ini ditingkatkan? Mereka bisa melalui kerjasama dengan Pemda. Tolong dong. Kami ingin supply ke ini. Nah, oke. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Kuswandi ketika terpilih jadi bupati terkait dengan itu tadi? Nah, ini tadi yang kita mau rapikan, kita mau tertibkan kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok pertanian. Itu kita ingin memang betul-betul mereka itu berdaya sebagai kelompok usaha itu, supaya judul yang tadinya keluar, bantuan yang keluar itu betul-betul memang tepat sasarannya. Ada hasilnya. Caranya? Nah, itu tadi. Jadi kelompok nelayan, kita buatkan koperasi nelayannya. Koperasi nelayan inilah yang kemudian menjadi wadah. Ya, menjadi wadah bagi kelompoknya untuk berbicara soal bagaimana memasarkan ini. Ini tentu butuh ruang dan butuh fasilitas dari Pemda. Nah, Perusda lagi masuk. Ya, salah satunya perusahaan daerah. Makanya tadi kalau ada perusahaannya terlibat ada di dalam, misalnya contoh ya, ini kita ambil IMIP karena IMIP yang saat ini booming. Dan mereka yang sementara ini ada perusda di dalam membuka ruang. Oke, kami siapkan jatah itu. Nah, ada kelompok-kelompok nelayan nih
Ya kan? Ada koperasi-koperasi Oke, nelayan, oke. silakan kami buka ini jatahnya sekian. Kan enak. Dari laut mancing, hasilnya ditampung oleh koperasi, Luar biasa. Iya. dijual. Lah kan? Dijual, untung dibagi bersama. Kan ada mekanisme dalam koperasi. Nah, ini sebenarnya pemberdayaan, benar-benarnya pemberdayaan. Artinya berdaya. Jadi Pak Kuswandi akan lebih priority ke situ, Ya, ke soal memasarkan hasil-hasil Ya, produksi daripada petani dan benar. nelayan kita. Bagaimana betul-betul memberdayakan usaha-usaha. Bukan hanya sekedar bantuan alat Iya. dan lain sebagainya. Bukan. Balik ke soal subsidi, Bung Iksan tadi. Subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, seperti apa model? Ya, kalau subsidi pendidikan, ya tentunya kan kita bicara soal apa namanya, pendidikan ini ada subsidi dari nasional. Ya, subsidi kan sudah ada. Undang-undang sudah mengatur itu. Ya. Hanya yang kita bicara soal pendidikan, kita tidak hanya bicara soal kebutuhan sekolah, ya kan? Kita bicara soal yang paling banyak dibutuhkan, utamanya teman-teman mahasiswa dengan subsidi apa namanya, UKT yang kurang lebih berapa sekarang itu per tahun. Nah, ini kan kebutuhan untuk membayar UKT saja itu tidak cukup. Karena dia per tahun. Ya. Orang bayar UKT itu per 6 bulan. Per 6 bulan, semester, kan? betul. Nah, ini keluarnya per tahun. Setelah dia bayar UKT mau apa lagi? Berarti itu akan dirubah. Nah, ini akan dirubah. Ya. Kalau kita itu kebutuhan, bahkan kalau perlu sebelum pembayaran UKT itu sudah harus, Dananya sudah siap. harus siap. Kan bantuan. Berarti bukan lagi per tahun nantinya. Ya, kita harus buat dia per semester. Per semester ya. Ya, kita buat dia per semester, kalau perlu kita tingkatkan nilainya. Itu contoh subsidi di Contoh. pendidikan. Ya, Kalau gitu. subsidi di kesehatan bagaimana? Nah, di kesehatan, fasilitas kesehatan itu kan sebenarnya sudah dianggarkan. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara soal kesehatan, itu banyaknya di kebutuhan soal obat-obatan. Iya, obat-obatan. Sekarang kan fakta yang kita temukan, orang berobat ke rumah sakit itu disuruh cari obat di luar rumah sakit. Ya. Itu persoalan besar menurut saya, Bung Iksan. Iya. Nah, apa solusi yang dihadirkan Pak Kuswandi terkait itu? Evaluasi. Nah. Ini kan yang makanya saya bilang tadi, kecenderungan pemerintah kita, ya, kecenderungan pemerintah kita. Saya tidak menyebut pemerintah kapan ya, tapi kecenderungan pemerintah kita itu adalah, ya, kalian ini dan APBD untuk rumah sakit, misalnya kayak sekian. Ya, silakan kalian kelola. Tapi evaluasinya tidak ada. Karena kalau kita bicara evaluasi, maka kita bicara dampak. Nah, kita bicara dampak, bicara hasil. Ya. Apa sih yang apa yang masyarakat hasilkan dari situ? Bukan soal bagaimana rumah sakitnya beroperasi saja. Kalau rumah sakit itu pasti beroperasi karena di mana-mana hampir tiap hari orang sakit gitu. Banyak ada orang sakit, ada yang masuk. Ya. Tapi setelah kita memberikan subsidi, hasilnya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Nah, ini kan praktek-praktek yang sudah lama, dan memang hampir seluruh daerah terjadi itu, bahwa ada upaya untuk membangun bisnis dalam di sektor kesehatan ini. Nah, ini sebenarnya harus dievaluasi. Harus Pemda itu harus betul-betul cerewet. Ya, harus menekan. Ini kenapa? Kenapa bisa apotek rumah sakit itu kekurangan obat? Ya, itu masalahnya. Iya kan? Rumah sakit itu pasti punya satu apa namanya, data yang lengkap. Di Morowali ini setiap tahunnya, ya, penyakit apa yang paling sering ada? Iya. Ya kan? Penyakit apa yang paling sering dialami oleh masyarakat yang masuk di sini, pasien apa saja? Itu yang dikasih banyak obatnya. Ya iyalah, harus disediakan obatnya. Betul. Ini kok ada apotek rumah sakit? Oh, begitu ditanya obat kosong, kenapa? Ke sana. Padahal kan ini ada apotek rumah sakit loh. Dan ada APBD di belakangnya. Iya. Banyak mana APBD Morowali dibanding dengan uang-uang pribadi orang-orang itu. Nah, kalau Kuswandi terpilih sebagai bupati, itu semua akan dirombat. Ini akan kita perbaiki. Akan memastikan tersedianya obat di rumah sakit. Ya. Seperti itu ya. Untuk menjamin apa namanya, pelayanan kesehatan pada masyarakat itu benar-benar bisa diwujudkan. Tapi ada juga yang saya dengar ini dari podcastan sebelumnya, dengan salah satu tim pemenangan Pak Kuswandi juga.
soal kesehatan juga ya. Ketika keluar kepala rumah tangga sakit, maka biaya hidup keluarganya akan ditanggung oleh APBD. Itu benar ada ya? Ya kalau secara spesifik, ya kalau secara spesifik itu memang pernah kita diskusikan. Pernah kita diskusikan. Kalau kita bicara soal jaminan hidup, ya, kalau kita bicara soal jaminan hidup orang per orang, itu lebih repot. Ya. Lebih repot kalau kita bicara, oh ini orang per orang. Tapi itu bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Yang paling penting sekarang ini adalah memperbaiki basis data kita. Basis data kesehatan ya? Basis data secara umum. Secara umum. Kenapa? Karena banyak, kita mau bikin begini. Pak Kuswandi punya program untuk memberikan jaminan hidup kepada masyarakat. Itu benar, tapi kepada masyarakat siapa? Ya. Kepada masyarakat siapa? Ini jangan dulu sampai kita blunder. Gitu. Maka apa yang terjadi selama ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi hampir semua bantuan, hampir semua apa selalu bermasalah di database yang kita punya. Database kependudukan kita menurut saya itu yang harus dibenahi dulu supaya semua program ya, benar. Kalau memang Pak Kuswandi mau melakukan itu bukan hal yang mustahil kita lakukan ya, dan itu memang sudah pernah kita diskusikan ya. Format programnya seperti apa tunggu didebatkan, beliau akan sampaikan ya. Silakan ditanyakan. Tapi secara umum memang akan mengarah ke sana. Tapi lagi-lagi ini selalu kita ingatkan, termasuk kepada pasangan calon kita, bahwa hati-hati dalam membuat program. Karena program itu, visi misi itu, ya, itu harus rasional. Betul. Jadi apapun bentuknya visi misi itu, apapun bentuknya program itu harus rasional. Rasional dari apa? Yang saya maksud dari rasional adalah bahwa benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, benar-benar bisa dijalankan. Berdasarkan kondisi daerah kita. Makanya beberapa program kita itu sampai saat ini kan masih terus kita kaji. Ya. Dan saya pikir ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kita. Jadi masyarakat pun, semua masyarakat berkepentingan. Dan sebenarnya kalau saya bilang saya wajib untuk mengoreksi semua. Ya, sekali lagi mengoreksi semua visi misi kandidat. Ya, termasuk Kusuka. Termasuk Kuswandi. Silakan masyarakat ya, mengoreksi visi misi yang ada. Ya. Karena begini, visi misi itu oleh siapapun ya, pasangan Kusuka ataupun pasangan-pasangan yang lain, itu akan berhubungan dengan masa depan masyarakat Morowali. Memang apa sih visi besarnya pasangan Kusuka ini? Mewujudkan masyarakat Morowali adil, makmur, merata untuk semua. Adil makmur? Ya, adil makmur, adil makmur. Jadi berkeadilan, ada nilai berkeadilan di sana. Ya, banyak hal di situ. Bagaimana investasi masuk harus memiliki berkeadilan lah. Adil untuk masyarakat. Nah, kalau begitu poin pentingnya menurut saya salah satunya adalah bagaimana distribusi kesejahteraan itu merata. Ya, distribusi kesejahteraan merata dan poinnya itu tadi database. Benar. Jadi pertama harus diperbaiki ini. Kalau mau merata ya database diperbaiki. Database diperbaiki supaya tepat sasaran. Gitu loh. Contoh saya misalnya, ini saya curhat ini. Saya tidak punya kebun sawit satu jengkal pun. Benar. Tapi pemerintah selalu lewat-lewati saya bilang dapat kena bantuan kan. Tidak pernah terdata dapat bantuan. Padahal saya kategori miskin loh. Ya. Karena saya tidak punya kebun sawit kalau itu ukurannya ya. Misalnya kan. Artinya memang database kita perlu diperbaiki. Ya. Karena siapa tahu si A misalnya tahun lalu masih miskin. Benar. Tapi tahun ini sudah kaya. Dicek di data masih ada atau enggak. Betul. Begitu dikasih bantuan. Makanya di desa ya, makanya ini database ini harus mulai dari bawah. Dari desa desa itu harus membenahi database-nya. Jadi setiap bulan, setiap 3 bulan itu dievaluasi harusnya. Oh ini tadinya masyarakat miskin, ya dapat bantuan, meningkat kesejahteraannya, nah, penghasilannya menjadi penghasilan tetap, ya kan? Kemudian ada peningkatan produktivitas, kesejahteraannya meningkat.
sudah mulai dihilangkan. Jadi ada begitu banyak hal yang menurut Kusuka harus diperbaiki di Ya. daerah ini. Benar. Salah satunya seperti yang Bung Iksan sampaikan tadi soal bagaimana si Perusda sehingga dia lebih profesional dalam bekerja, sehingga dia bisa menjadi pintu masuk Ya. bagi hasil produksi daripada nelayan kita, petani kita, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kemudian soal subsidi di sektor kesehatan, subsidi di sektor pendidikan, agar semua menjadi lebih mudah bagi masyarakat kita, termasuk database dan lain sebagainya. Baik, Bung Iksan, saya punya pertanyaan terakhir untuk Bung Iksan. Apa masalah terbesar Morowali ini di mata Bung Iksan? Tapi Bung Iksan jawab setelah rehat. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama dengan Bung Iksan Arisandi, Kepala Bapilu PDIP Perjuangan Morowali, sekaligus juru bicara paslon Kusuka. Balik ke pertanyaan terakhir yang tadi, Bung Iksan, soal kalau menurut Bung Iksan, apa sih masalah terbesar di Morowali? Ya. Kita bicara soal masalah terbesar, sebenarnya itu agak sedikit ini kalau kita bilang masalah ya. Tapi kalau kami menilai bahwa persoalan pendapatan tadi, ya, bagaimana cara mendapatkan uang daerah dan bagaimana alokasinya, ini yang perlu dibenahi menurut kami ya. Jadi kami sudah menjelaskan tadi bahwa memperoleh mendorong sumber-sumber pendapatan asli daerah itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan pajak. Tidak cukup hanya mengandalkan pajak, karena potensi sumber daya alam itu sangat luar biasa. Berarti kalau begitu menurut Bung Iksan masalahnya Morowali adalah pendapatan dan belanja ya? Ya. Baik. Pasangan Kusuka, Kuswandi Sanil Umar, apa solusi yang ditawarkan terkait soal pendapatan dan belanja itu? Tadi kami sudah jelaskan ya, poin-poin umumnya bahwa dari sisi pendapatan, salah satunya adalah mendorong peran perusahaan daerah menjadi ujung tombak untuk PAD menghasilkan PAD Morowali. Dan yang kedua, memastikan semua aset-aset daerah, ya, semua aset-aset daerah yang memiliki potensi bisnis itu benar-benar dikelola secara profesional. Melalui Perusda. Kenapa? Karena ini memiliki dua fungsi yang paling penting. Yang pertama adalah memastikan semua aset-aset itu berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, ini juga yang menjadi salah satu masalah ini. Bahwa kita harus berani dan tegas memutus mata rantai bisnis, ya, dunia bisnis dengan dinas-dinas kita, dengan OPD. Karena ini yang menjadi salah satu penyebab PAD kita itu ya begitu-begitu saja hasilnya dari situ. Jadi dunia bisnis tidak boleh dikelola oleh dinas, dia harus dikelola secara profesional. Kalau memang betul-betul kita mau memanfaatkan ya sebaik-baiknya. Karena ya kalau urusan dinas apa ya tingkatkan saja kesejahteraan mereka, honorer pegawai itu, kemudian sampai kepala dinasnya tidak ada masalah, PAD kita banyak kok. Ya, tidak perlu mencari lewat itu, sehingga semua aset daerah itu bisa dikelola dengan baik secara profesional. Gitu, salah satunya itu kita mendorong itu. Jadi konkretnya seperti apa? Ya, dorong Perusdanya maju, ya, tempatkan orang-orang profesional di sana, ya, di bawah pengawasan Pemda dan juga DPRD, dievaluasikan itu ada. Mekanisme evaluasinya ada. Kemudian semua aset bisnis itu serahkan pengelolaannya ke perusahaan daerah. Berarti kan Perusda sebagai pintu masuk modal. Berarti kalimat kuncinya adalah Perusda akan menjadi ujung tombak daripada perolehan pendapatan daerah. Seperti itu, Bung Iksan. Baik, Bung Iksan,
Terima kasih. Netizen yang budiman, demikianlah obrolan singkat kita bersama dengan Iksan Arisandi, Kepala Bapilu DPC PDIP Morowali, yang juga adalah juru bicara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuswandi Sahnil Umar atau Kusuka. Dan Bung Iksan, seperti biasa di Halo Morowali di setiap akhir perbincangan, itu narasumber diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan closing statement, yang bisa juga dijadikan sebagai wadah untuk menyimpulkan apa semua yang kita bahas tadi ini. Oleh karena itu, dengan ini saya serahkan mic sepenuhnya kepada Bung Iksan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita. Silakan. Baik. Kepada seluruh masyarakat Morowali, melalui kesempatan ini kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Morowali untuk melihat calon yang tepat. Kita semua tahu apa masalah kita. Kita pahami, kita sendiri yang mengetahui apa masalah kita. Sehingga kami berharap kita dapat menggunakan hak pilih kita secara cerdas. Nasib kita tergantung di tangan kita sendiri. Bagaimana kita menentukan masa depan kita, itu ada di tangan kita sendiri. Mari kita bersama-sama melihat seluruh calon yang ada, mengoreksi semua visi misi yang ada. Visi misi itu harus teruji oleh kita, harus benar-benar kita uji, kita debat sehebat-hebatnya biar kualitasnya dapat kita pertanggungjawabkan ke depan. Ya. Untuk itu teman-teman semua, kami ingin dan kami pun dari pasangan Kusuka siap untuk didebat sehebat-hebatnya, untuk dikoreksi sehebat-hebatnya, terutama dalam hal program-program yang akan kami sampaikan kepada masyarakat, yang insya Allah jika pasangan Kusuka diberikan kesempatan untuk memimpin, itu yang akan dijalankan oleh pasangan Kuswandi dan Sahnil Umar. Untuk itu mari teman-teman semua, kita satukan barisan. Bapak Ibu, kita harus benar-benar memikirkan cara kita untuk berdiri di kaki sendiri. Kita harus mandiri secara politik, mandiri secara ekonomi. Dan melalui Pilkada Morowali ini kita menyalurkan salah satu hak kita, hak politik kita secara mandiri. Jangan kita kemudian melihat pemilihan ini sebagai euforia belaka. Pemilihan ini adalah saluran kita untuk menentukan masa depan kita. Dan pasangan Kusuka adalah pasangan yang tepat untuk menjadi pilihan kita semua. Pasangan yang benar-benar lahir dari rakyat. Pasangan yang benar-benar teruji oleh perjuangan masyarakat. Teruji oleh perjuangan mereka. Membantu masyarakat miskin. Dan pasangan yang memiliki rekam jejak yang jelas dari sisi perjuangan maupun kepemimpinan di daerah ini. Jangan kita gadaikan daerah kita di tangan-tangan orang yang tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, itulah tadi closing statement dari Bung Iksan Arisandi yang cukup tegas dan jelas. Dan itu sekaligus menandakan bahwa perbincangan kita kali ini berakhir sudah. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ada manfaatnya untuk kita semua, dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Bung Iksan, terima kasih atas waktunya, luar biasa. Dan netizen yang budiman, tidak ada biji kopi yang tak retak. Mohon maaf bila perbincangan kami ada kekurangan. Tiada maksud hati untuk menyinggung atau menjelekkan siapapun. Intinya kita berbicara sesuai dengan kenyataan yang ada. Dari Hari Kopi, Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, saya Gap, mohon undur diri. Terima kasih atas atensi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.